Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Isnawati. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Menurut Ghazali tahun 2013, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan lain. Kebanyakan data cross-section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar. Konsekuensi heteroskedastisitas. A. Akibat tidak konstannya varian menyebabkan varian hasil estimasi menjadi besar. B. Besarnya varian estimasi akan berpengaruh pada uji hipotesis yang dilakukan uji T dan uji F, karena kedua uji tersebut menggunakan besaran varian estimasi. Akibatnya, kedua uji hipotesis tersebut menjadi tidak akurat. C. Lebih besarnya varian estimasi akan mengakibatkan standar error juga lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi lebar. D. Akibat dari beberapa dampak tersebut menyebabkan kesimpulan yang diambil dari persamaan regresi yang dihasilkan dapat menyesatkan. Cara uji heteroskedastisitas. Beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu uji Park, uji Glasser, grafik plot atau scatter plot, dan uji koefisien korelasi Spearman. Uji Park. Metode uji Park dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat atau disebut LNE kuadrat dengan variabel independen X1 dan X2. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. 1. Jika nilai signifikasinya lebih besar 0,05, berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji Glasser. Uji Glasser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Glasser sebagai berikut. 1. Jika nilai signifikasinya lebih besar 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 2. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Halo guys, sekarang kita masuk ke uji grafik pilot. Uji grafik pilot atau scatter plot, uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik plot atau scatter plot, di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah pembayarannya berada di atas maupun di bawah angka di pada sumbu Y. Dasar pengambilan keputusan menggunakan gambar scatter plot sebagai berikut. Yang pertama, jika pada grafik scatter plot terlihat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, misal bergelombang kemudian menyempit. Yang kedua, jika pada grafik scatter plot titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk tertentu yang teratur. Yang ketiga ada uji konvensional Spearman. Prinsip koleksi rank Spearman adalah mengkoleksi variabel independen dengan nilai res. Selanjutnya itu ada contoh uji Spearman sebagai berikut. 1. Jika nilai signifikan
maka tidak terjadi gejala heteroskedalitas dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai signifikan maka terjadi gejala heterograsi. Selanjutnya yaitu cara mengatasi gejala heteroktaksida, yaitu menggunakan alternatif uji lain dalam menguji heteroktitas seperti uji Park, grafik, Skelter-Ploss, uji rank, Spearman. Yang kedua, melakukan transportasi data penelitian menjadi logaritma. Yang ketiga, melakukan outlet data penelitian. Yang keempat, mengurangi atau menambah data penelitian. Kesimpulannya yaitu uji Nuremberg digunakan untuk menentukan apakah varian dan airtime dalam model regresi adalah konsisten atau tidaknya, seperti itu. Terima kasih.